Sejarah adalah cermin masa lalu, tetapi tidak semua bayangan ingin dibiarkan terlihat. Ada kisah-kisah yang sengaja dikubur, disamarkan, atau dihapus dari ingatan kolektif. Salah satunya adalah tragedi tahun 1965, sebuah peristiwa kelam yang menewaskan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang. Dan arah sejarah Indonesia selamanya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa hingga kini kebenaran masih tersembunyi di balik kabut sejarah? Bayangkan suatu hari kalian tersesat di sebuah hutan dan mencari jalan keluar. Tiba-tiba, kalian menemukan sebuah pohon aneh yang dikelilingi oleh batu-batu melingkar. Tapi bukan cuma satu. Ternyata ada banyak pohon serupa di dalam hutan, tanpa kalian sadari. Sebenarnya kalian sedang berjalan di atas lubang-lubang yang berisi puluhan bahkan ratusan mayat ya. Kuburan massal, nyatanya. Ini bukan sekadar angan-angan. Semata faktanya, ada banyak kuburan massal yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Semua ini masih menjadi misteri, bahkan tabu untuk dibicarakan. Kita mungkin bahkan tidak tahu di mana tepatnya kuburan-kuburan massal itu berada. Bisa jadi, salah satunya ada tepat di bawah kaki kita sekarang. Tahun lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan yang salah satunya mengakui adanya pelanggaran HM berat pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Pada periode itu, diperkirakan hingga 1 juta warga Indonesia hilang ya. 1 juta orang, angka yang cukup untuk memenuhi 13 stadion GBK, sebagian besar tewas dibunuh. Sementara lainnya menghilang tanpa jejak, entah mana yang lebih mengerikan. Tragedi ini menimpa siapa saja. Tanpa pandang bulu, ibu kehilangan anak, suami kehilangan istri, dan anak kehilangan orang tua. Satu hal yang sama, semua yang hilang adalah mereka yang dianggap mendukung PKI, Partai Komunis Indonesia, salah satu partai terbesar di Indonesia saat itu, yang meyakini bahwa kekayaan dan sumber daya harus dibagikan lebih merata kepada semua orang. Tak hanya itu, sekitar 1,1 juta orang juga pernah ditahan secara paksa tanpa bukti. Alasannya masih sama, dianggap mendukung PKI. Tak jarang, penahanan paksa ini juga disertai dengan penyiksaan. Dampak dari stigma ini juga dirasakan oleh keluarga korban. Banyak dari mereka yang diinterogasi, dirundung, dikucilkan, bahkan diasingkan ke tempat antah berantah. Ada yang terus dicari dan diancam hingga harus melarikan diri keluar negeri. Hak mereka untuk kembali ke Indonesia dilanggar. Bahkan mereka dibuat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terutama di pemerintahan. Dampak ini masih dirasakan oleh keturunan mereka lintas generasi. Semua kejadian ini mengarah pada satu pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa mendukung partai ini bisa sampai menyebabkan nyawa melayang? Untuk benar-benar memahami, kita harus mundur ke peristiwa yang menjadi pemicunya. Tragedi pembantaian Lubang Buaya, 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik, dibunuh, dan jasad mereka dibuang ke dalam sebuah lubang. Setelah kejadian itu, banyak pihak langsung menuduh PKI sebagai dalang di balik pembantaian ini dengan tujuan mengambil alih pemerintahan. Namun, meskipun belum ada bukti yang jelas, tuduhan ini dengan cepat menyebar ke masyarakat yang semakin panik, terutama setelah kehilangan para petinggi TNI mereka. Situasi makin kacau, demonstrasi besar-besaran terjadi, dan di salah satu aksi tersebut, diduga ada penyusup yang ikut mengepung istana Presiden Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai presiden, panik dan segera pergi ke Bogor. Namun, di sana ia didatangi oleh 3 jenderal Angkatan Darat. Banyak ahli memperkirakan bahwa saat itu, mereka membuat Soekarno menandatangani salah satu surat paling misterius dalam sejarah Indonesia, Supersemar Surat Perintah 11 Maret. Hingga kini, ada dugaan bahwa isi surat aslinya berbeda dari yang tercatat dalam sejarah. Namun yang pasti, setelah surat itu terbit, Soeharto memperoleh kewenangan penuh untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara. Soeharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat, langsung bertindak cepat. Setelah mengambil alih komando militer, ia melarang dan membubarkan PKI, menangkap para tokoh pentingnya, serta terus menegaskan bahwa PKI adalah dalang tragedi Lubang Buaya. Akibatnya, pengaruh PKI di Indonesia semakin melemah. Setelah itu, Soeharto perlahan mulai menyingkirkan pengaruh Soekarno. Ia mengendalikan media, mendorong militer untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan, hingga akhirnya menjadi pemimpin tertinggi. Pada akhirnya,
Sang jenderal yang penuh senyuman itu mengukuhkan dirinya sebagai sang penyelamat bangsa. PKI porak-poranda, Soekarno lengser, dan Soeharto naik tahta, membawa Indonesia memasuki era Orde Baru. Semua ini terjadi berdasarkan satu anggapan, bahwa PKI adalah pelaku gerakan 30 September. Tapi sebenarnya, ada banyak teori lain tentang siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa ini, mulai dari internal TNI Angkatan Darat, Soekarno sendiri, atau bahkan Soeharto. Namun, seiring waktu, fakta mulai terungkap. Beberapa dokumen rahasia intelijen Amerika akhirnya dibuka untuk publik. Salah satu informasi di dalamnya menyebutkan bahwa sebenarnya salah satu pihak yang berperan besar dalam tragedi ini adalah Amerika Serikat. Saat itu, Amerika sedang berada di tengah perang dingin dan khawatir pengaruh PKI di Indonesia semakin besar. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis, sehingga mereka mendukung, bahkan mungkin memfasilitasi tragedi ini. Amerika disebut-sebut sampai mengirim bantuan dana dan senjata untuk tentara Indonesia. Tapi dari sekian banyak dugaan yang ada, satu skenario yang menempatkan PKI sebagai tersangka utama. Kenapa? Mungkin karena selama 32 tahun kekuasaannya, Soeharto terus menempatkan PKI di jurang paling gelap di tempat yang tak bisa dijangkau. Mereka sering dianggap sebagai pengkhianat bangsa yang dipengaruhi oleh kekuatan asing. Anggapan ini memang tidak sepenuhnya salah. Karena menurut Soekarno, PKI memang pernah berniat menggulingkan pemerintahan Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan dengan partai-partai komunis luar negeri, termasuk di Rusia dan Cina. Bahkan, misi mereka untuk membagikan lahan sering kali berakhir dengan kekerasan. Tapi tentu saja, semua ini tidak sesederhana itu. Mungkin kalian juga pernah merasa bahwa semakin banyak kita belajar, berpikir, dan tumbuh dewasa, semakin jelas bahwa dunia ini tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Begitu juga dengan PKI, yang hingga kini namanya masih dianggap tabu. Cerita-cerita mengerikan yang tersebar mungkin telah mengubur ingatan kita bahwa PKI sebenarnya juga pernah membantu masyarakat. Mereka pernah melawan penjajahan Belanda di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa pemberontakan Madiun bukanlah upaya PKI untuk mengambil alih pemerintahan. Selain itu, mereka juga menyatukan banyak gerakan yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. PKI juga aktif di bidang pendidikan. Banyak program mereka yang membantu anak-anak miskin di desa mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik. Angka buta huruf menurun drastis. Tak hanya itu, PKI juga berkontribusi dalam bidang seni dan sastra. Berbagai karya teater dan sastra yang mereka hasilkan berkembang pesat, terutama yang bertemakan keadilan dan anti penjajahan. Dunia seringkali penuh dengan area abu-abu. Namun di Indonesia, mereka yang dilabeli merah pernah dinilai lebih buruk daripada penjahat. Dan apa yang terjadi setelahnya menjadi salah satu pembantaian terbesar yang pernah dialami negeri ini. Setelah seseorang dicap sebagai anggota atau simpatisan PKI, ia akan menjadi target. Menurut berbagai sumber, ada beberapa skenario penangkapan. Ada yang tiba-tiba disergap saat berjalan malam-malam, matanya ditutup, dan saat tersadar, mereka sudah berada di sebuah pulau terpencil, ratusan kilometer dari rumah. Ada juga yang rumahnya tiba-tiba didatangi pasukan, lalu diseret masuk ke dalam truk bersama ratusan orang lain, untuk kemudian disekap di dalam penjara, atau mereka bisa saja ditangkap di acara kumpul-kumpul di dalam penjara. Penyiksaan menjadi makanan sehari-hari. Ketika sel sudah penuh, para tahanan dieksekusi. Mereka ditembak dengan senapan mesin, leher mereka ditebas, atau tubuh mereka ditusuk. Mayat-mayat itu kemudian dibuang ke dalam sumur-sumur di sekitar penjara. Siapapun yang dicurigai memiliki hubungan dengan PKI dibabat habis, sekolah-sekolah dibakar, toko-toko dijarah, perempuan dan anak kecil dilecehkan. Mereka yang membantai orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI berasal dari berbagai latar belakang. Ada tentara, warga sipil, bahkan santri dan ulama. Alasan keterlibatan mereka pun beragam. Sebagian termakan propaganda, sebagian lainnya tidak punya pilihan, karena jika mereka menolak terlibat, maka mereka sendiri yang akan menjadi korban. Kita sudah tahu bahwa Presiden Jokowi telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang membentuk siapa kita hari ini. Tragedi tahun 1965 mungkin telah dikubur dalam-dalam, tetapi suara mereka yang hilang masih bergema.
menuntut untuk didengar pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus menerima sejarah yang sudah dibentuk oleh mereka yang berkuasa? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu tentang sejarah yang selama ini tersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya.